Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Tapi saya akan bacakan bagi setiap kita ayat pertama sampai ayat ketiga, kemudian lanjut ke ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita melihat ayat kedua. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian, bagaimana respon kita jikalau ada orang yang tidak kita kenal datang, kemudian tiba-tiba dia mengatakan bahwa umur kita sudah tidak panjang lagi, kita akan mati dalam waktu dekat. Oh, tentu saudara, kita tidak percaya. Bisa saja kita marah dan juga menganggap orang tersebut tidak waras. Atau bisa saja juga saudara, kita kepikiran dan takut kalau jangan-jangan ucapan orang itu benar. Banyak respon yang mungkin bisa kita berikan ketika menghadapi hal tersebut. Demikian juga dialami oleh Hizkia. Pada waktu itu Yesaya datang kepada dirinya dan dia membawa pesan Tuhan bahwa Hizkia akan segera mati. Nah, kita bisa melihat saudara respon dari Hizkia. Dia menangis dan datang kepada Tuhan dalam doa agar diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Tuhan melalui nabinya Yesaya, dia berjanji akan menyembuhkan Hizkia agar terlepas dari sakitnya. Dan juga Tuhan berjanji mau melepaskan Hizkia dari tangan Asyur. Saudara, kita melihat respon yang diberikan Hizkia terhadap Tuhan yang berjanji. Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita lihat lebih lanjut, justru Hizkia itu nggak percaya pada janji Tuhan. Dan justru Hizkia itu meminta tanda. Bukankah manusia seringkali seperti itu ya saudara? Kita seringkali menyamakan Tuhan dengan sesama manusia. Kalau manusia berjanji itu bisa meleset, bisa gagal, bisa nggak ditepati. Tapi tidak dengan Tuhan. Demikian juga dengan Hizkia. Dia meragukan janji Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat Tuhan tetap memahami kelemahan Hizkia. Dan Tuhan senantiasa memberikan tanda dengan membuat bayang-bayang penunjuk matahari buatan Ahaz mundur 10 tapak. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memahami Hizkia meskipun dirinya ragu. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut saudara, fakta yang ada ketika Hizkia sudah sembuh, kondisinya sudah mulai membaik lagi, suatu saat ada utusan dari Raja Babel datang ke istana Raja Hizkia. Dan apa yang Hizkia lakukan? Justru Hizkia pamer dengan harta benda dan kekuasaannya. Dan apa yang terjadi? Suatu masa Raja Babel itu datang sendiri dan akhirnya merampas, mengambil semuanya itu. Saudara, lewat narasi kisah Hizkia yang tadi sama-sama sudah kita baca juga, ada 2 hal penting yang bisa kita coba pelajari hari ini. Yang pertama, ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan atas masalah yang kita alami, maka kita harus yakin, tidak boleh ragu akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa ragu karena menganggap masalah itu lebih besar dan fokusnya hanya pada masalah. Sampai kita lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Karena itu ketika kita berdoa, datanglah dengan kesungguhan, keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menepati janji-janjinya dan senantiasa menolong kita dalam pergumulan yang kita alami. Hal kedua yang bisa kita lihat yaitu kita jangan menjadi seperti Raja Hizkia pada waktu itu. Ketika Tuhan sudah menjawab doanya, maka dia menjadi orang yang sombong dan pamer dengan harta kekayaan yang ada di istananya. Sehingga akhirnya semuanya itu dirampas oleh Raja Babel. Saudara, lewat kisah Hizkia kita bisa melihat
bagaimana Tuhan senantiasa menguji iman Hizkia. Baik sakit ataupun juga kesembuhan, kedua hal itu menjadi ujian bagi iman Hizkia agar dia tetap mau rendah hati dan mengutamakan Tuhan serta tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Kiranya renungan pada pagi hari ini menolong kita, mengingatkan kita akan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau tetap rendah hati dan tidak membanggakan apa yang kita miliki. Demikian juga dalam doa, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan menepati janji-janjinya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh menyapa setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk boleh senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.